Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Meranggen, yang kami hormati, kami muliakan pimpinan, ada pimpinan wilayah Ustadz ya, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah ya, ada juga seluruh pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Meranggen yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang insya Allah pada kesempatan yang mulia ini hadir di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, dan insya Allah Allah berikan kemuliaan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menanamkan keimanan kepada kita. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini Allah pun masih memberikan keislaman kepada kita. Dan tak lupa bagi kita semuanya, Allah masih menanamkan sebuah kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dari keempat nikmat ini akan selalu kita jaga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kula panjenengan semua bersolawat kepadanya, mengikuti sunnah dan beritibak kepadanya, dan insya Allah kita termasuk umatnya kelak yang mendapatkan pengakuan dan diakui oleh beliau, sehingga kita bersama-sama mengikuti barisan-barisan Rasulullah dan masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di muka bumi ini tidak lepas atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Allah menciptakan langit beserta isinya. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Dan termasuk kita ini salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya.
Bahkan kita saja sendiri membuat penyerupaan seperti manusia, hakikatnya kita tidak akan sepadan dengan ciptaan Allah yang begitu sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menegaskan kepada kita, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi untuk kamu. Dan Allah kehendaki menciptakan langit lalu dijadikan 7 langit. Dan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Nah ini. Maka Allah lah hakikatnya yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah lah yang menciptakan apa yang ada di seluruh muka bumi ini, bahkan di seluruh penjuru langit. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ini yang menciptakan kita, berarti Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ketika Allah mengatur kehidupan kita di dunia dan di akhirat, berarti tidak lepas semua yang kita lakukan ini akan diawasi oleh Allah, akan selalu dipantau oleh Allah. Bahkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini, hakikatnya pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ketika kita berusaha menjadi orang yang beriman kepada Allah, karena hakikat iman itu kan naik turun. Bisa jadi saat ini kita beriman, tapi setelah ini tidak beriman. Ada juga yang mungkin saat ini tidak beriman, setelahnya beriman. Maka ketika kok iman ini sudah melekat pada diri kita, kita jaga. Sehingga ketika Allah mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat, kita benar-benar menjadi hamba Allah yang terbaik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatur di dunia ini, bahwasanya kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada diri kita. Lalu Allah yang mengatur. Kadang saja kita menghendaki sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena Allah yang mengaturnya. Apalagi ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, apalagi surga neraka kita belum pernah melihatnya. Nah, maka ketika manusia itu mungkin melihat sesuatu yang nampak, banyak yang percaya karena dilihat oleh matanya, baru percaya. Tetapi yang berkaitan tentang yang tidak nampak, baik itu akhirat, baik itu alam barzah, baik itu surga neraka, ini hanya orang-orang berimanlah yang seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan. Bahkan hanya orang-orang berimanlah orang yang percaya kepada kehidupan akhirat.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 6 ayat 7 ini jelas Allah menyinggung kita karena kebanyakan manusia memang seperti ini. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka Allah menyampaikan sebagai janji Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang akhirat mereka lalai, mereka lupa, mereka tidak ingin tahu. Nah, ini. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan nggih, maka akan yakin ketika melihat yang nampak. Melihat yang sesuatu bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi sebaliknya ketika tentang akhirat, Masya Allah, hanya iman insya Allah yang akan merasakan, bahkan akan percaya kepada kehidupan yang insya Allah penuh dengan kemuliaan, yaitu kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatur kita, ya, Allah yang menghendaki atas kehidupan kita, dan tak lupa Allah juga yang mengatur rezeki kepada kita di dunia ini. Dan setiap manusia anak Adam di muka bumi ini tidak lepas dari rezeki Allah. Bahkan rezeki ini tentu bukan semata-mata hanya berbentuk harta benda, termasuk ketika Allah menanamkan iman, menanamkan kesehatan, menanamkan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, itu rezeki. Dan ngapunten nih, termasuk sehat. Cobi jenengan kok tidak sehat, nikmat itu akan terasa hilang. Cobi jenengan bayangkan, kok tiba-tiba jenengan itu kok dikasih ingkung bakar misalnya, delalai ingkung bakar datang, gusine jenengan abuh, tidak akan bisa menikmati. Nah ini, maka termasuk sehat ini kemuliaan dari Allah yang kita syukuri. Ngapuntennya juga, misalnya di antara kita ini sudah ada yang divonis dokter misalnya, dikasih mobil Alphard 10 misalnya, Pak tak kasih mobil Alphard 10, tapi ngapunten dokter sudah memvonis, tapi sak jamale jenengan sedo, tidak akan merasakan nikmatnya mobil Alphard. Nah ini, maka Allah lah yang memberikan rezeki di dunia ini, bahkan Allah buka selebar-lebarnya rezeki di dunia ini. Di daratan Allah berikan rezeki, di lautan Allah berikan rezeki. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Sungguh telah kami muliakan anak Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka rezekinya, dan kami sempurnakan rezekinya atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini dalam surat Al-Isra ayat 70. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat Allah ini luar biasa yang selalu Allah hadirkan kepada kita.
Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita syukuri segala nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah itu sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, bahkan ngapuntene jenengan dari bangun tidur, bangun tidur, tidur lagi, tidur bangun tidur lagi, itu kayak siapa? Mbah Sukrip. Ini adalah kemuliaan bagi kita. Bahkan nikmat-nikmat itu tidak akan kita bisa menghitungnya. Tetapi ketika nikmat itu Allah berikan kepada kita, apa sih yang harus kita lakukan kepada Allah? Nah ini. Maka ketika Allah itu memberikan nikmat berjuta-juta nikmat, maka kewajiban kita itu selalu memohon kepada Allah. Apa yang kita minta? Ya kebaikan-kebaikan kepada Allah. Bahkan ketika kita minta kebaikan kepada Allah, ya, wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum, ya. Maka ketika Allah menyampaikan mintalah kepadaku, pasti aku berikan. Maka ketika Allah memberikan semuanya kepada kita, kita akan selalu minta terus-menerus kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita minta kepada Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Karena tugas kita di muka bumi ini tidak lepas untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita sholat, ya Bapak Ibu, hakikatnya doa. Kita istighfar, ya, kita memohon kepada Allah, itu yang namanya doa. Bahkan benar-benar Allah sampaikan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadanya. Lah mengabdi di sini tentunya tidak lepas dari ibadah-ibadah kita. Ibadah yang sesuai syariat dan ibadah sesuai dengan tuntunan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menghambakan diri kepada Allah, diupayakan yang terbaik. Maka ketika Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita, kita diminta untuk menghambakan diri kepada Allah, dan ibadah itu menjadi ibadah terbaik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wijhatun huwa muwalliya fastabiqul khairat. Dan bagi setiap umat itu berkiblat untuk menghadap Allah, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka takaran kulon jenengan itu kadangkala ibadah itu tidak sama, karena mungkin orang yang satu ibadahnya lebih rutin, kadangnya lebih khusyuk. Ada juga mungkin orang yang tidak bisa khusyuk tapi rutin, maka tidak sama. Tetapi bagaimana ketika ibadah itu menjadi ibadah yang terbaik, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia diminta ibadah kepada Allah, ini tidak lepas. Manusia itu terbagi menjadi 3. Maka Allah sampaikan, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi kemudian
kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi memang hamba-hamba Allah ini dibagi beberapa golongan. Makanya tidak sama antara satu dengan orang yang lainnya. Ada yang sudah beriman, ada yang belum beriman lalu beriman, bahkan ada yang sudah beriman setelah itu tidak beriman. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ini, surat Fatir ayat 32, Allah membagi manusia itu menjadi 3. Apa yang pertama? Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Lalu ada waminhum muqtasid. Ada dari mereka itu golongan pertengahan. Ada pula dari mereka wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat baik dengan izin Allah, dalam artian mereka itu beriman kepada Allah dari kecilnya atau mungkin dari awalnya dan sebagainya. Maka apa yang terbaik dari golongan ini? Tentu yang terbaik adalah wa minhum sabiqum bi khairati biidznillah. Yaitu orang di antara kita ini yang lebih dahulu berbuat baik atas izin Allah. Ini yang terbaik. Lalu orang-orang yang lebih dahulu dalam kebaikannya melakukan ibadah, mungkin bapaknya sudah beriman, ibunya sudah beriman, mewarisi agama orang tuanya, akhirnya beriman. Tetapi ada pula kadangkala di antara kita itu Bapak Ibu, kadang yang lakoni maksiat, yang lakoni ibadah, itu di antara kita. Kadang ada orang seperti itu. Dan pula ada juga orang yang hanya melakukan maksiat. Nah ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan semuanya kepada kita, baik itu Allah yang mengatur kita, baik itu Allah yang memberikan rezeki kepada kita, baik Allah meminta kita untuk beribadah kepada Allah, ini tidak lepas dari ketika kita mau mengingat Allah, Allah pun sangat ingat kepada kita. Maka siapa yang menjaga Allah, Allah pun akan menjaga kita. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kita. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah pun akan memberikan nikmat kepada kita. Dan Allah tidak akan mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah selalu berikan kepada kita. Maka fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menjaga Allah, diharuskan menjaga Allah. Maka ketika kita menjaga Allah, Allah pun akan menjaga kita. Pertanyaannya bagi kita begini, Allah ini zat yang mulia, kok tidak perlu dijaga sih yang begitu? Ini kan pertanyaan bagi kita, kok Allah perlu dijaga? Padahal secara hakikat, andai saja kita tidak menjaga Allah, Allah ini tetap mulia, karena zat yang mulia. Tetapi ketika kita menjaga Allah, Allah ingat kepada kita, Allah menjaga kita. Dan ini tidak lepas dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia mengatakan, kuntu halfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman faqala. Pada suatu hari, ini menceritakan, aku pernah dibonceng di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, ya ghulam, inni a'lamka kalimah. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat yang disampaikan Rasulullah? Kalimat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tujahaka. Maka Allah menyampaikan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan mendapatinya di hadapanmu. Nah ini, maka bagi kita ini Masya Allah, kalau kita ini mau menjaga Allah, Allah ini akan selalu menjaga kita. Lalu pertanyaannya, menjaga Allah ini dalam segi apa? Nah ini, apakah ketika kita menjaga Allah, terus kita seolah-olah jogo masjid terus menerus? Kan tidak. Apakah ketika kita menjaga Allah terus seolah-olah kita selalu menjaga nama-namanya? Kan tidak seperti itu saja. Maka secara hakikat Bapak Ibu, kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita, berarti kita melakukan kewajiban kepada Allah. Kalau kita sudah melakukan kewajibannya kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan haknya kepada hambanya. Nah ini, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga Allah berarti kita itu melakukan kewajiban. Lalu kewajiban kita apa? Ini tertera dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hambanya, dan apa hak hambanya atas Allah? Nah ini. Lalu Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena memang Allah ini secara langsung dekat dengan Rasulullah dekat dengan Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qala haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipenuhi oleh seorang hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah saja, dan mereka tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Lalu disampaikan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini
memberi pelajaran kepada kita. Berarti kita itu menjaga Allah, yaitu dengan melakukan kewajiban kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka itu kewajiban seorang hamba beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini. Maka di bulan Muharram ini ngeri. Di bulan Muharram ini orang Jawa ini mengatakan bulan Asyura. Tetapi sayang sekali ini. Bulan Asyura atau bulan Muharram, bulan Syura ini banyak di antara kita orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan mungkin di antara sekitar kita ini mengatasnamakan nguri-nguri budaya dan sebagainya. Ini kan terjadi di masyarakat kita. Maka ketika sudah beribadah kepada Allah, ya kita menghindari dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Maka ketika kita bisa ibadah kepada Allah dengan baik, kita menghindari perbuatan syirik, maka apa yang akan kita dapati dari Allah? Wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzaba ma la yusyrik bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kita di dunia, bahkan tidak akan menyiksa kita di akhirat kalau kita benar-benar ibadah kepada Allah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita ibadah. Ibadah ini kan bukan sekedar kita ibadah selesaikan, tidak. Tapi ibadah kita yang kita lakukan dilakukan secara kontinu, secara rutin. Karena Allah itu lebih suka dan lebih sayang kepada hamba-hambanya ketika ibadah dilakukan secara rutin, daripada dilakukan secara langsung tapi besoknya tidak ibadah. Kan ada di antara kita itu, ketika wayah poso wandelera kah ruan ngibadahi, tapi diambil di hari pertama pas poso, lihat masjid-masjid kebek, tidak ada celahnya. Tapi berjalannya hari, 1 hari, 2 hari, bahkan sampai nanti 15 hari hilang. Apalagi nanti ketika sudah masuk, hampir masuk Syawal, hanya tinggal pentolane, imam karo sing tukang bilal hilang. Maka Allah itu lebih suka kepada orang-orang yang ibadah secara rutin walaupun itu sedikit. Sedekah misalnya, Allah lebih suka kepada orang yang sedekah secara rutin tiap hari, walaupun ngapuntene Bapak Ibu nilainya sedikit, daripada orang itu sedekah nilainya banyak tapi hanya dilakukan sekali. Bahkan ngapuntene, misalnya PCPM meranggen nggawa proposal eto-etoke empetan ditekoki karo mase, bapak ten pundi no, bapake tindak, padahal napa ten jero kamar. Lah niku. Maka yang rutin, yang sedikit istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang banyak. Dan termasuk sholat kita ini. Kita misalnya kok bisanya sholat fardu, lakukan secara istiqomah. Ketika sudah istiqomah ditambah lagi dengan sholat sunnahnya, rutin. Maka kadangkala di antara kita itu ada Bapak Ibu sholatnya sekalian, sholatnya sholat id. Setiap hari gak pernah sholat, tapi ketika wayah Idul Fitri, Idul Adha, sholat, bahkan bertempat di paling depan.
Ini terjadi di masyarakat kita. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah. Walaupun ibadah kula jenengan itu kok sedikit, kita lakukan dengan kontinu, termasuk sholat. Sholat fardu kita rutinitaskan, bahkan kita lakukan secara berjamaah. Ini yang paling afdal, paling mulia. Ketika kok sudah rutin istiqomah jamaah misalnya Bapak Ibu, ditambah rawatibnya, bahkan kok sudah rutin rawatibnya, fardunya ditambah tahajudnya. Maka ketika orang sholat ini menjadi perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas sholawati was sholawatis wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan pelihara sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah ini, makanya kita itu juga kadang-kala sholat saja belum mesti khusyuk. Ya Allah, apalagi sholatnya sendiri ibu-ibu, wayah sholat delalai lagi goreng bakwan. Nah, sholatnya itu kepikiran bakwan nih, jangan-jangan kan itu keseng kan begitu. Maka kita usahakan ketika sholat itu sudah meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dunia. Maka kita utamakan perkara-perkara akhirat, termasuk menjaga sholat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah sholat ini tentu ia berada dalam kondisi dia adalah makhluk yang terbaik di hadapan Allah. Kula jenengan niku nggih saged ndonga, bahkan saged istighfar, bahkan saged interaksi kalih Gusti Allah itu yang paling utama adalah saat sholat dan setelah sholat. Ketika kita sholat itu kan isinya doa. Bahkan ba'da sholat kita pun berdoa. Maka ketika orang sholat ini ibadah kepada Allah yang terbaik. Maka orang yang sholat ini insya Allah akan dimuliakan. Wong kadang itu kita pas sholat, karena apa? Tidak khusyuk tadi. Imame nek maca surat dawa, kuwi ning ati kadang kala makmume grundel. Lara sing diwaca surat Al-Baqarah wis grundel. Mbok sing diwaca Anas wae ben cepet rampung. Karena apa? Karena tidak khusyuk. Ketika sholat itu khusyuk, apa yang dilakukan dalam kondisi sholat itu insya Allah mencapai yang namanya kelezatan, kenikmatan ibadah lainnya. Maka kalau orang itu kok ibadah merasa nikmat, itu hakikatnya ibadah yang terbaik. Di antara kita itu nikmat Pak. Lah wong kadang sholat wae disusu kon sholat. Apalagi yang pekerja ini kadang-kala. Pekerja itu ya Allah sing omahe adoh. Kadang-kala subuh kawanan kan begitu. Karena adanya itu subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ya karena tadi saking sibuknya ngurusi dunia. Nah, ketika kok kita sholatnya ambur-adul, kok Gusti Allah kan jaga kita. Kok sholatnya kita tidak istiqomah, kok Allah diminta untuk menjaga kita. Nah ini, maka kalau kita istiqomah, sholat kita baik, bahkan sholat kita itu penuh kehusuan, mencapai yang namanya sholat, masya Allah ada dengan Allah,
maka akan dengan insya Allah menjaga. Ini sholat kita. Belum aliyah ya. Lalu ini cintai, bahkan Allah sallallahu alaihi wasallam kepada masalah terkait yang paling apa kata Rasulullah tiha sholat yang bagus. Mudah-mudahan waktu di sholat kita harian kalau sudah itu ada seorang adzan Akbar tertarik adzan makot sholat sehingga sudah sama malam ya. Ini membedakan kafir. Lihat Rasulullah dari bersabda baina tarkas muslim, sungguh dengan orang yang itu ada meninggalnya, maka beriman yang melakukan wong kadang pelaku melakukan sholat, tapi ketika si Allah maka ibadah lalu ibadahnya puasa. Oh, ini sudah Ramadan sudah ke kemen lalu puasa 15 kok bisa ambil ini maka hari ibadah bahkan nikmatan kita dan tak kita sudah pun diri ini apa perbuatan nih para kita dari mulut kita ada iman maksiat, perut kita korupsi hanya itu kita tanpa ibu tubuh kita ini tuh kita haram. Jika Allah kita dari diri kita tentunya segala kita
masuk Allah menjalannya kepada Allah ini itu dari ketika kita Allah dan juga Allah selamat dari tidak jaga selamatkan saya. Maka siapa dari Allah yang Allah subhanahu kita orang-orang jaga Allah ibadah yang ketika continue walaupun kita utama insya itu akan Allah melihat kita dari kita jaga suami kita bagi kita Allah subhanahu dan selalu kepada Allah orang yang menuju Allah akan tak mereka akan bagi yang mendapat orang tunjuk mudah ada